Halo teman-teman bonsai, ketemu lagi dengan saya Aditya Putra Lundir di channel kita, channel pecinta bonsai. Nah, buat teman-teman di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, salam bonsai, salam satu hobi, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam berkarya seni bonsai ya. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan sharing-sharing tentang membuka dimensi atau ruang bonsai ya. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, pohon Kimeng Ondrok ini semraut ya, semraut, dan tentu tampilannya tidak kelihatan ya. Tidak tertata, tidak kelihatan dimensi-dimensi dari percabangan maupun perantingan yang ada. Nah, di video kali ini teman-teman bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita lebih kepada sharing dan juga memberikan sedikit tidaknya tips buat teman-teman bagaimana agar bonsai yang kita miliki kalau sudah pertumbuhannya subur seperti ini, biar kesan pohonnya lebih kelihatan ya. Jadi kalau seperti ini kan kesannya pohon berat, kemudian batang-batang atau perantingan atau pola-polanya tidak terlihat karena sudah sangat subur. Walaupun medianya terbatas seperti yang dilihat di video di awal ya, medianya terbatas tetapi pohonnya bisa subur seperti ini. Nah, itu tentu dengan media tanam yang tepat dan juga perawatan yang konsisten. Nah teman-teman, kembali lagi ke topik pembicaraan kita, yaitu tentang dimensi atau membuka ruang bonsai ya pada suatu bonsai. Nah, kalau kita berbicara membuka ruang, tentu kita harus melakukan suatu pemotongan ranting maupun percabangan agar pohonnya dimensinya terbuka ya. Nah, kalau seperti ini itu kesan pohonnya berat, kemudian tidak teratur, tentu nilai estetik dari suatu pohon itu akan berkurang. Nah, kali ini kita akan coba membuat atau membuka ruang dimensi pada bonsai Kimeng Ondrok ini biar kelihatan lebih mantap ya, lebih mantap, kemudian nilai estetisnya juga meningkat. Nah, seperti yang pada umumnya kalau kita berbicara membuka ruang dimensi bonsai, tentu setiap harapannya setiap percabangan membawa pola-pola, kalau kita sekarang sebutnya sih kayak pola awan-awan ya teman-teman. Jadi setiap perantingan atau setiap cabang itu membawa semi mahkota pada percabangan itu ya, sehingga pohonnya kelihatan seperti awan-awan ya teman-teman. Setiap cabang itu membawa semi mahkotanya tersendiri. Nah, saya belajar untuk membuka dimensi bonsai atau ruang dimensi bonsainya biar terkesan seperti itu ya. Nah, kalau seperti yang tadi di awal ya, pohonnya subur kemudian semraut seperti itu, maka pola awan-awannya tidak akan terlihat teman-teman. Nah, tidak bermaksud menggurui ya, seperti yang di awal tadi, tidak bermaksud menggurui, tetapi dengan adanya pengelompokan setiap cabang membawa semi mahkota, maka pohon itu akan kelihatan lebih tertata ya, lebih indah, lebih tertata, kemudian pola gerakan pohon juga semakin terlihat. Itu ya teman-teman. Itulah pentingnya kenapa kita harus membuka dimensi dari pohon bonsai yang kita miliki. Nah, memang saya kalau pola awan-awan seperti ini memang saya tidak terapkan ke semua pohon yang saya miliki karena memang masih proses belajar ya. Kemudian kalau bonsai cantik-cantikan ya mungkin bisa seperti payung, itu udah kelihatan cantik, tapi kita di sini mencoba atau belajar bagaimana membuat pohon itu biar terkesan banyak mahkota, tetapi tetap ada mahkota utama yang menjadi, bisa dibilang kalau tombak, ujung dari bonsai tersebut seperti itu.
Contohnya seperti mahkota utama. Nah, mahkota utama pasti posisinya berada di paling atas. Begitu seterusnya ke bawah, tetapi di setiap percabangan atau tingkatannya itu ada semi mahkota kecil-kecil atau bentuk awan-awan biar pohonnya lebih kelihatan lebih enak ya, lebih keren lah. Seperti itu teman-teman. Nah, pohon Kimeng ini ya, Kimeng Ondrok ini saya program dari awal ya, dari bibit mungkin teman-teman, yang mungkin udah sekitar 3 tahun ada teman-teman. 3 tahun kita program, kita buat di pot ceper seperti ini. Tentu perawatan untuk media tanamnya harus diperhitungkan dengan matang ya, dengan baik biar pohonnya tetap subur dan tidak terjadi mati ranting. Nah, selain itu teman-teman, kita di sini juga berusaha untuk melakukan penyesuaian cabang-cabang karena ini kan kawatnya udah kebuka. Jadi ada cabang atau perantingan yang gerakannya itu udah tidak sesuai dengan konsep kita di awal, sehingga perlu adanya penarikan beberapa cabang atau perantingan agar pohonnya kelihatan lebih sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Nah, sedikit tidaknya teman-teman, sedikit tidaknya dari video di awal sampai sekarang udah selesai proses membuka dimensi dari pohon Kimeng Ondrok ini. Kelihatan untuk perubahannya memang tidak begitu signifikan, tetapi sekarang lebih kelihatan lebih tertata, lebih rapi ya. Nah, selain itu kita juga melakukan sedikit tidaknya penataan untuk akar sulur ya. Nah, kalau pohon dengan konsep seperti ini, kalau kita mengambil contoh seperti pohon di alam, ini pasti ada akar sulur ya, atau kalau di Bali kita sebut sebagai akar bangsing ya teman-teman. Nah, akar bangsing ini atau akar sulur ini kita tata. Ini hanya beberapa yang baru ya, mungkin 2 atau 3 akar sulur yang baru teman-teman. Itu yang kita tata. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk perubahan dari pohon Kimeng Ondrok ini sudah semakin kelihatan. Hasil akhirnya seperti ini, semakin mantap. Tinggal proses penyuburan kembali. Oke teman-teman, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel Aditya Putra Londir, konten-konten dari channel pecinta bonsai. Semoga teman-teman sedikit tidaknya mendapatkan inspirasi dari video-video atau konten-konten yang saya buat ya. Oke, mungkin sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Sukses semua bonsai.